Hai anak-anak, baiklah sebelumnya nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, selamat bertemu kembali dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan menjelaskan materi mengenai pecahan desimal. Ya, materi pecahan desimal ini merupakan pecahan yang ditulis dengan bilangan bulat. Kalian dapat saksikan di layar kalian mengenai pengertian dari pecahan desimal. Selanjutnya, pecahan desimal juga mempunyai nilai tempat. Ya, nilai tempatnya bisa ada di slide berikutnya ini kita tampilkan. Ya, nilai tempatnya ada 3 ya. Ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Untuk contoh pertama, kita lihat 0,3 ya, 0,3. Ini lihat 0,3. Berarti ada berapa angka di belakang koma? Kita lihat di sini. Saksikan, iya betul. Berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 3. Jika dia hanya satu angka di belakang koma, maka nilainya berarti persepuluhan. Ya, kita coba lihat contoh nomor 2, 0,42. Kita lihat di sini 0,42, berarti 0, ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada angka 4 dan 2 ya. Ada 2 angka, berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti dia memiliki nilai tempat perseratusan. Kita lihat contoh yang ketiga, 0,562. Lihat, 0,562, berarti ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 3 ya, 1, 2, 3, berarti dia artinya memiliki nilai tempat perseribuan. Nah, sampai di sini sudah paham tentang nilai tempat? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut mengenai ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini Miss Devi akan memberikan langkah-langkah cara mengerjakan soal untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya seperti ini. Ya, contoh yang pertama, ada soal 5/2, nomor 2 ada soal 3/8, dan nomor 3 ada 3/4. Ini langkah-langkah mengerjakannya Miss Devi akan berikan pada slide berikutnya. Ya, nanti anak-anak silakan melihat dan diperhatikan untuk cara mengerjakannya. Untuk poin nomor 3, ini ada pecahan campuran ya. Pecahan campuran ini Miss Devi berikan di contoh ini agar nanti kalau ketemu soal seperti ini kalian bisa mengerjakan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembahasan contoh soal yang tadi sudah Miss Devi berikan ke kalian. Contoh soal yang pertama ini adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama adalah soalnya 5/2. Ya, sudah nampak di layar kalian masing-masing ya, 5/2. Ini mau kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, ini kita buat ini 5/2. Kita mau ubah jadi pecahan desimal, berarti kita buat caranya ya, kita bagi ya. 5-nya ini kita masukkan dia ke dalam rumah. Seperti ini. 2-nya kita taruh di luar. Ya. Bagi dengan cara rumah. Oke. 5 dibagi 2. Ya. Kita lihat di sini. 2 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 5 atau hasilnya sama dengan 5. Ada? Oke. Ternyata ada yang mendekati aja ya. Ya, mendekati berarti dikali 2. Kita buat di sini 2. 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Kita kurangkan. 5 dikurang 4, 1. Selanjutnya 1 ini dibagi 2 bisa? Ya, tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita kasih koma.
ya, koma untuk bantunya, sebagai pembantunya, ya, biar memudahkan kita menghitung. Kalau di sini sudah dikasih koma, berarti di sini bisa kita kasih 0, taruh 0 di sini. Nah, jika sudah seperti ini, baru bisa kita bagi lagi ke atas, bagi 2. 10 dibagi 2, dapat hasilnya? Iya, betul, 5 ya. Hasilnya adalah 5. Berarti 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Oke, baiklah, selanjutnya kita kurangkan. 10 dikurang 10, ini adalah 0. Ya, berarti pecahan biasa dari 5 per 2 adalah, kalau jadikan desimal, hasilnya adalah 2,5. Oke, sampai di sini paham ya? Paham? Kita lanjut ke sesi contoh nomor 2. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal juga. Kita pindah ke slide 2. Ke nomor 2. Oke, baiklah, ke nomor 2 ya. 2, contoh soalnya apa? Iya, betul. Soalnya adalah 3 per 8. Sama dengan, ya, kita mau dia cari jadi bentuknya desimal. Kita buat dia dalam bentuk rumah saja ya. Nah, jadi 3-nya berarti berada di dalam rumah, 8-nya berarti berada di dalam luar. Nah, seperti ini. Oke. Pembilangnya berada di dalam ya, penyebutnya berada di luar. Kita mulai ya. Lihat, 3 dibagi 8 bisa? Oke, tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita masukkan di sini dia 0. 0 ya. Setelah itu kita berikan dia bantuan kasih koma. Nih, kalau sudah seperti ini, baru kita kasih di sini 0 ya, untuk memudahkan kita menghitungnya. Ya, untuk membantu kita menghitungnya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa ya. Kita bagi 8, berarti 30 dibagi 8. Oke, berapa? Atau ada yang mendekati angka 30? Iya, ada ya. Berarti angkanya adalah berapa? 3. Ya, 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita kurangkan ya. 0 dikurang 4 tidak bisa, kita pinjam sebelahnya. Di sini tinggal 6, ya kan? 6. 6 dibagi 8 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita lihat di sini hasilnya tadi. Karena sudah ada koma di sini tadi Miss Devi bilang. Jadi di sini kita kasih bantu di sini ya. Kita letakkan di sini nolnya. Nah, tambahkan nolnya. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita bagi dengan 8 lagi. 60 dibagi 8. Kalau ada yang mendekati 60, 8 kali berapa yang mendekati 60? Oke, kali 7 ya. Oke. 7 dikali 8 ini adalah 56. Iya, 56. Kita kurangkan. Ya. Kita kurangkan. Hasilnya kita letakkan di sini saja ya, karena sudah tidak muat ya. Kita pindahkan ke sini ya. 0 dikurang 6, 4 ya. Oke, 4. Jadi kita buat 4 dibagi 8 bisa? Tidak. Tadi seperti Miss Devi bilang, kalau tidak bisa kita lihat di sini karena sudah ada koma. Di sini boleh kita kasih 0 untuk membantu menghitung ya. Selanjutnya 40 dibagi 8. Ada hasilnya? Iya, ada ya, 5. Nih, 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Oke, sama dengan kita hitung ya, kita kurangin. 10 kurang 40 hasilnya adalah 0. Jadi, pecahan biasa dari 3 per 8 jadikan desimal, dapatlah hasilnya tadi adalah 0,375 ya. Nah, kita masuk ke contoh nomor 3. Ya, kita masukkan contohnya. Ini nomor 3. Bisa bantu sebutkan Miss Devi angkanya berapa? Nomor 3. Iya,
Contohnya berarti adalah 3 per 4. Sama dengan, kita mau cari hasilnya ya. Nah, karena dia bentuknya pecahan campuran, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pecahan biasa, baru kita bisa bagi untuk cari desimalnya, ya kan? Nah, seperti ini berarti kita kalikan dulu ya. 4 kali 3, 12, tambah 3, 15. Jadi hasilnya adalah 15 per 4. Ya, kalau sudah seperti ini, maka baru bisa kita bagi ya. Ya, kita bagi. Kita taruh di samping aja ya. Oke, berarti pembilangnya kita masukkan dia ke dalam rumah. Pembilangnya berapa? Iya, 15 ya. Lalu penyebutnya kita taruh dia di luar. Nih. Oke, kita hitung. Ya. 15 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 15 atau yang mendekati 15? Ada? Oh, yang adanya yang mendekati ya. Iya, mendekati. Berarti angkanya adalah 3. Nah, 3 nih. Selanjutnya 3 dikali 4. Adalah hasilnya berapa? 12. Ya, 12. Kita kurangkan. 5 dikurang 2, 3. Oke, 3 ya. Nah, sekarang 3 dibagi 4 bisa? Tidak. Tidak bisa berarti kita kalau letakkan koma di sini. Ya. Kalau sudah ada koma ini, maka di sini kita bisa kasih bantu dia nilainya jadi tambah 0 di sini. Jadi angkanya adalah 30. 30 dibagi 4 bisa? Atau ada yang mendekati 30? 4 kali berapa yang mendekati 30 atau hasilnya 30? Oh iya, mendekati ya yang ada ya. Berarti kita letakkan sini 7. 7 dikali 4, 28. Sekarang kita kurangkan. Ya, kita kurangkan, berarti tengok pengurangannya. 0 dikurang 8, tidak bisa ya, pinjam sebelahnya, jadi tinggal 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi. 2 dibagi 4 bisa? Tidak. Karena sudah ada koma, kita letakkan saja di sini tambah 0-nya jadi bagian untuk membantu kita memudahkan menghitung ya. 20 dibagi 4, iya hasilnya adalah 5. Ini 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Ya, berarti pecahan campuran dari 3 per 4 setelah jadikan pecahan biasa 15 per 4, maka dapatlah hasilnya ya. Hasilnya tadi adalah berapa? 3,75. Oke, sampai di sini paham ya? Slide berikutnya. Ini nanti akan ada juga langkah-langkah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya yang pertama 0,25 akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nomor 2 juga 0,125. Ini juga diubah jadi pecahan biasa. Nomor 3 0,45. Ini akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ya, kita cari nanti yang bentuknya paling sederhana. Langkah-langkah pengerjaannya Miss Devi akan berikan pada slide selanjutnya. Baiklah, kita ketemu lagi. Ya, kita akan membahas kelanjutan dari contoh soal cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, kita mulai saja cara pembentuk 0,25. Ya, mau kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, perhatikan ya di sini ya. Ini kan sudah ada 2 angka di belakang koma ya. Kalau sudah 2 angka di belakang koma, berarti ini bisa kita buat jadinya 25 per 100, ya kan? Karena 2 angka di belakang koma ini artinya per 100. Jadi kita ubah dia jadi bentuk dan biasanya dapatlah 25 per 100. Nah, ini mau kita ubah dia jadi bentuknya yang sederhana. Ya kan? Kita ubah jadi sederhana, kita sama-sama bagi dia jadi 25. Kan? Ya, 25. Ya.
Kita dapatlah hasilnya 25 dibagi 25, dapatlah hasilnya 1. 100 dibagi 25, hasilnya dapatlah 4. Kan? Jadi, pecahan desimal dari 0,25 dapatlah hasilnya jadi 1/4. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ya, nomor 2, contoh soalnya adalah 0,125. Nih, kita lihat ya, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ini ada 3, ya kan? Kalau 3 berarti dia 125 nih ya, 25/1000. Kenapa per 1000, Miss Devi? Ya, karena dia 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma artinya apa? Artinya adalah per 1000, ya kan? Nah, selanjutnya kita cari, ya, atau kita sama-sama bagi berapa yang bisa hasilnya nanti dapat yang paling sederhana, ya kan? Dari 125/1000 ini. Oke, kita lihat, ya. Iya, ketemu ya, berarti sama-sama dibagi 125/125. Nah, sudah dapat, kita hitung. 125 dibagi 125 dapatnya hasilnya 1. 1000 dibagi 125 hasilnya dapatlah 8. Jadi, pecahan desimal dari 0,125, pecahan biasanya dapatlah adalah 1/8. Kan? Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nomor 3, contoh soalnya adalah 0,45 ya. Kita ubah dia jadi pecahan biasa. Kita mau ubah. Nah, sebelumnya berapa angka di belakang koma ini, Nak? Iya, betul, 2 angka ya. Berarti kita buat di sini adalah 45/100, ya kan? Karena dia 2 angka, ya kan? 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat lagi, kita sama-sama bagi berapa biar dia jadi sederhana, ya. Oke, ketemu ya, sama-sama dibagi 5, nih, per 5, ya kan? Sama dengan, ya kan? Selanjutnya, 45 dibagi 5, hasilnya adalah 9. 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. Nah, oke, sampai di sini, ya. Hasilnya dari pecahan desimal dari 0,45 jadikan pecahan biasa, dapatlah hasilnya 9/20. Jadi anak-anak nanti bisa melihat lagi contoh Miss Devi ini, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Video ini, cara langkah-langkah mengerjakannya. Kita akan melihat penjelasan langkah-langkah mengubah pecahan desimal menjadi persen di video berikutnya. Oke, yang untuk yang ini mengerti ya, paham ya? Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Contohnya akan diberikan dalam seperti yang kalian saksikan di slide ini. Yang pertama, 0,12 akan diubah menjadi bentuk persen. Yang nomor 2, 0,35 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Yang nomor 3, 0,05. Ini akan kita ubah dia menjadi bentuknya bentuk persen. Hai anak-anak, kita mulai lagi ya pembahasan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Langkah-langkahnya akan Miss Devi beritahu pada kalian di slide ini, cara pembahasannya, cara menghitungnya, ya. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, soalnya adalah 0,12, ya. Mau kita ubah dia jadi bentuk persen, ya kan? Seperti yang kita ketahui, kalau dia sudah tahu dia berapa angka di belakang koma, berarti di sini sudah pasti dia 12/100 ya.
Kalau sudah jadi per 100, otomatis dia jadinya 12%. Seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nomor 2, contoh nomor 2 ya. Nomor 2 berapa soalnya? Ya, nomor 2 adalah 0,35. Ya, kita mau ubah dia jadi bentuk persen. Kita lihat tadi berapa angka di belakang koma ini, Nak? Iya, 2 angka di belakang koma. Berarti 35 per 100, ya kan? Nah, kalau sudah jadi 35 per 100, bisalah kita ubah dia langsung jadi bentuknya persen. Berarti 35%. Per 100 artinya kemarin kita sudah bahas artinya apa? Ya, betul. Hasilnya adalah persen. Ya, per 100 itu artinya adalah persen. Oke, nomor 3. Ya. Nomor 3 soalnya adalah 0,05. Mau kita ubah dia ke dalam bentuk persen, ya kan? Berapa angka di belakang koma? 2. Berarti kalau di sini kita buat dia jadinya 5 per berapa? Iya, per 100, ya kan? Jadi kalau sudah per 100 berarti sudah bisa kita ubah jadi persen. Jadi artinya adalah 5%. Oke, baiklah. Sampai di sini penjelasan Miss Devi mengenai pecahan desimal. Jika nanti ada yang masih kurang mengerti, kalian dapat WA Miss Devi atau melihat video ini kembali. Dan jika merasa ini perlu dicatat, silakan dicatat. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Namo Buddhaya. Bye-bye.